Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi edisi tes kamera ya. Kemarin kan kameranya tuh nunduk, ternyata benar sesuai perkiraan, kameranya nunduk. Karena kalau di helm sebelumnya tuh mountingnya kan bisa di setel, dia bentuknya itu ball head. Nah kalau yang ini rigid nih, jadi kita nyetingnya tuh dari awal, tapi nanti dilepas dipakainya tuh gitu-gitu aja gitu. Makanya kekurangannya sekarang kita lagi nyeting kamera nih, edisi dibuang sayang lagi. Jadi sekarang saya mau jemput ponakan nih pulang kursus di Nurul Fikri yang di Luki dekat Brimob. Jadi daripada sayang dibuang ngetes kameranya, nanti saya mau upload aja deh. Hitung-hitung nambah ini ya, nambah durasi sama nambah konten. Buat kali ini kita pakai motor Lexi seksi. Ini di depan ada Adlan, anak saya. Dan kemarin ternyata dari suara dari intercom itu ternyata nggak tembus ya. Jadi ini saya coba lagi nih pakai intercom, saya koneksi ke Bluetooth, setel Spotify lagu. Kita tes apakah tembus di recording videonya. Kalau kemarin sih enggak sih, ternyata pakai Google Maps ternyata suaranya nggak tembus gitu. Karena memang saya kan pakai mic-nya itu terpisah, jadi mic intercom sama mic dari kamera tuh saya terpisah. Jadi di helm ini ada 2 mic, banyak kabel sih. Cuman kalau orang itu ada yang dimodif, jadi di intercom itu kabelnya itu di split langsung nyolok ke kamera gitu. Emang sih biar nggak banyak kabel ya, lebih efisien. Cuma memang kalau begitu kan dari suara intercom tuh bener-bener masuk karena memang satu jalur mic gitu ya. Ada plus minus sih, misalkan kalau memang intercomnya tuh bener-bener isinya semuanya anak motor gitu ya. Cuman kita repotnya juga kan nanti banyak percakapan yang mungkin ternyata butuh diedit gitu. Atau misalkan kita lagi bosen nih dengerin musik nih, itu juga kan repot, ada copyright juga gitu. Jadi kalau misalkan kayak begini dan ternyata suaranya nggak tembus, enak sih, lebih enak begini. Jadi kita yang penting ribet di awal nyetel kabelnya tuh biar nggak terlalu berantakan di helm, tapi habis itu enak gitu. Jadi keperluan video sama intercom tuh nggak gabung gitu mic-nya. Masih pakai kamera Sony, mountingnya ada di sebelah kanan karena memang kameranya bentuknya memanjang bukan kotak. Karena memang baru punyanya ini yang paling bagus ya. Ini juga kamera Sony model lama, SA300, itu mungkin udah sekitar 4 tahun atau 5 tahun yang lalu ini keluar. Jadi dibanding GoPro ya yang seri terbaru apalagi ya nggak ada apa-apanya. Tapi kalau misalkan keluaran Sony yang terbaru juga bagus sih, dia buat noise reduce-nya kalau misalkan gelap tuh cakep sih. Kalau ini kan masih ada banyak noise-nya ya. Oh ya, term and condition juga ini karena edisi masih nyetel kamera.
Jadi mohon maaf kalau misalkan hasilnya nggak bagus ya. Tapi kalau feeling saya sih mendingan dari yang kemarin nih. Karena posisi kamera lebih berdiri dari kemarin, terus mountingnya juga sudah saya pakai 3M seperti biasa. Sebenarnya memang pakai 3M, cuman kemarin itu pakai 3M nya, double tip 3M nya itu malam dan langsung dipakai. Kalau ini kan dipakein 3M, terus kita panasin dulu helmnya. Jadi si lem double tip ini bereaksi sama panas, lebih mencair, dia lebih kuat jadinya gitu. Ntar kalau udah setupnya bagus sih, jadi enak sih, tinggal lepas cabut ininya, kameranya. Sambil ngumpulin duit kali aja bisa dapat kamera GoPro. Kita mountingnya biar di depan, biar center of view-nya dapat, apa yang kita lihat di depan tuh kelihatan ke sensor sama semua kamera. Kalau ini kan kameranya saya tempel di posisi di sebelah kanan, karena ada di sebelah kiri tuh ada intercom gitu. Jadi poinnya di layar tuh agak miring karena nyorotnya dari kamera sebelah kanan itu agak belok ke kiri supaya view-nya kelihatan semua. Sebenarnya lumayan juga ya buat modal nge-YouTube ini. Terus ada saran juga dari temen si Om Agus yang tadi baru ngeliat video gitu buat naikin subscriber. Bisa sih sebenarnya kita beli subscriber gitu ya, cuman nggak tahu, nanti aja dulu deh. Bisa iya bisa enggak, karena ada plus minus ya. Kalau beli itu bisa kita mempercepat proses monetasi. Jadi ada jasa pembelian subscriber sama apa namanya, jam tayang. Jadi kalau misalkan kita pakai jasa itu, subscribe-nya lebih bagus sama monetasinya bisa duluan juga. Cuman kan pertama itu butuh modal lagi gitu. Kedua, tingkat urgensinya masih belum sih kalau menurut saya. Buat saya sih masih buat have fun aja dulu, belum sampai buru-buru supaya cepat monetasi gitu. Dan berharap ini view-nya organik, karena kalau organik tuh konsistennya bagus. Apa namanya, setiap konten tuh ada komen, ada view, nggak apa namanya, jomplang antara komen sama view. Biasanya tuh view-nya banyak nggak ada komennya, atau ada komennya nggak ada view-nya, atau dua-duanya ada tapi nggak fokus sama kontennya. Biasanya view-nya tuh pakai bot gitu. Jadi ya plus minus sih, dan nggak salah juga. Yang penting kan kontennya kita buat ya. Kalau itu kan kebutuhan monetasi. Jadi ya sah-sah aja, karena memang beli juga, bukan mencuri. Menurut saya sih, nggak tahu versi subscriber atau yang lainnya ya, atau apa namanya, konten kreator yang lainnya ya. Jadi mungkin bisa aja saya beli subscriber atau beli jam tayang, bisa. Cuman belum ya, tadi pertimbangannya modal sama masih tingkat urgensinya masih belum ini sih ya, belum butuh-butuh banget gitu. Karena untuk mencapai video bisa dimonet itu kalau nggak salah minimal ada di 1000 subscriber. Itu kalau misalkan kita pakai jasa 1000 subscriber itu kurang lebih bisa mengeluarkan duit kurang lebih ya, itu relatif karena setiap jasa itu berbeda-beda dan efeknya juga berbeda-beda juga gitu. Ada yang subscribernya itu habis kita beli 1000 subscriber habis itu turun lagi, ada yang bertahan juga. Jadi mungkin range-nya itu antara ya sejuta lah, sejuta tuh bisa lebih bisa kurang untuk 1000 subscriber. Kita belum ngomong jam tayang, karena di YouTube juga ada peraturan jam tayangnya juga, minimal berapa gitu video ditayangkan, saya lupa gitu. Jadi bisa juga beli jam tayangnya. Nah setelah itu bisa dimonet. Atau clue kedua sih,
banyak di marketplace atau di Facebook sekarang itu yang ngejual akun-akun yang udah siap monetize. Pertama simple ya, karena memang kita langsung beli akun. Cuman kekurangannya dari akun-akun yang sudah dimonetize itu kan berarti dari awal itu bukan kita yang ngebuat ya. Sedangkan untuk faktor keamanan dari Google sendiri itu bermacam-macam. Sial-sial nih ketika kita beli akun yang sudah dimonetize, itu nanti dalam jangka waktu berapa lama akun itu bisa ditarik lagi oleh si kreator atau si pembuat pertama, dengan mungkin dia menyelipkan sebuah key atau kunci untuk dapat mengembalikan akun tersebut. Itu pertama. Atau kedua, akun tersebut sebenarnya sudah nggak bagus, mungkin sering pelanggaran judul, pelanggaran konten, jadi mungkin akunnya tuh sudah sedikit lagi bakal gampang ke-banned. Kalau memang seperti itu kan sayang juga ya, kita pakai sebentar nggak taunya nanti akunnya ke-banned, atau malah bisa dimonetize cuman uangnya nggak bisa ditarik. Itu bisa juga, banyak hal sih gitu. Jadi yang ketiga memang karena orang jual butuh ada juga gitu ya, hoki-hokian ya. Kalau dapetnya begitu sih bagus sih. Malah sebenarnya kalau yang jual butuh tuh kadang dia jual di bawah harga pasaran karena dia memang nggak mikirin profit gitu, karena memang butuh atau memang profesional. Dia dijual di atas harga pasaran, nyari yang begitu agak susah ya, karena berarti kan kita tahu dia profesional apa enggak, kan kita sudah pernah langganan sebelumnya sama dia begitu, sama si jasa jualan akun ini ya. Itu butuh jam terbang deh, karena memang setiap YouTuber itu biasanya dia punya akun serep. Jadi akun serep ini fungsinya ketika YouTuber ini kan sudah 100%, berarti pekerjaannya dia itu di situ ya, di YouTube ya. Akun serep ini hanya sebagai antisipasi ketika nanti akun utamanya itu sial-sialnya ke-banned gitu dan nggak bisa balik. Biasanya dia pakai akun serep ya, nggak harus dimonetasi lagi, dia sudah siap untuk bikin konten gitu. Jadi bisa juga seperti itu. Makanya para YouTuber ini kan sebenarnya semi pebisnis ya. Mereka nggak pure 100% konten kreator sebenarnya, karena di balik itu juga ada harapan untuk ada cuan gitu. Kenapa saya tahu? Karena memang saya tahu dunia AdSense itu dari awal saya kerja itu di 2008 gitu. Jadi cuman saya baru seriusin sih sekarang. Serius nggak serius ya nggak tahu, kalau kedepannya masih lanjut ya serius, kalau nggak ya nggak serius gitu. Tapi secara dasarnya saya tahu karena pekerjaan saya juga lama di marketing and communication, markom. Tuh bikin konten, bikin sosial media, Facebook, Instagram gitu. Cuman memang biasanya kalau buat konten perusahaan itu kan terkonsep ya. Tapi kalau bikin konten buat sendiri itu ya gitu, kadang males-malesan. Mungkin malah orang bilang jelek amat sih kontennya, ya udahlah gitu. Minimal kan nggak ada yang ngerevisi konten saya gitu ya. Gitu Mas Bro, Mbak Bro. Jadi harapannya tetap mau coba yang organik sih, biar nanti ini mungkin suatu saat nanti di konten saya ini ada yang komen kayak YouTube yang lain tuh aktif gitu, tanya jawab. Dan konten kreator itu yang sudah berkembang itu biasanya juga ada satu cirinya, dia punya namanya haters sama follower gitu. Semuanya dua-duanya follower, tapi kalau hater tuh kan cenderung dia punya kritikan. Bagus sih sebenarnya kritikannya dia. Makanya si mindset konten kreator sendirilah yang bisa mengkonversi dari hater menjadi sebuah perbaikan diri gitu. Walaupun mungkin bahasanya kasar ya gitu.
Karena memang nobody's perfect, nggak ada orang yang sempurna. Tapi ya kalau kita mau kita perbaikin logika kritikannya dia, walaupun bahasanya kasar ya kenapa enggak gitu. Oke, sekarang udah sampai nih di tempat les ponakan saya nih di dekat Nurul Fikri. Ya udah gitu aja kontennya, mudah-mudahan mounting kameranya sudah sesuai. Kalau belum ntar kita tes lagi, kita buat apa namanya settingan yang baru lagi. Oke, akhir kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.